Ketiga sahabat sejak kuliah, Wati, Rina, dan Tasya, sudah lama berencana untuk traveling ke Manado. Mereka bertiga tinggal di kota yang berbeda, tapi masih berdekatan. Wati di Semarang, Rina di Salatiga, dan Tasya di Kudus. Sejak dulu, Wati dikenal paling cerewet dan bersemangat. Dialah yang paling sering mengatur jadwal, mencari hotel, bahkan membuat itinerary lengkap. Pokoknya nanti kita snorkeling di Bunaken, makan ikan bakar di pinggir pantai. Jangan pada telat. Ya, suara Wati yang riang itu masih terngiang di chat grup mereka. Tanggal keberangkatan ditetapkan Sabtu pagi. Naik pesawat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang. Namun, 2 hari sebelum berangkat, komunikasi Wati tiba-tiba terputus. Pesan terakhir di grup hanyalah, "Aku lagi di jalan nih. Macet banget." Setelah itu, tak ada kabar lagi. Pada hari keberangkatan, Rina dan Tasya sudah tiba lebih dulu di bandara. Mereka heran karena Wati tak kunjung datang. Padahal biasanya dia yang paling ribut menelepon. Tasya mencoba menghubungi Wati berkali-kali, tapi ponselnya tak aktif. Mungkin dia lagi di jalan, kata Rina, atau sinyalnya hilang. Akhirnya mereka naik pesawat tanpa Wati, sambil berharap Wati menyusul penerbangan berikutnya yang mereka tidak tahu. Pagi itu sebuah kecelakaan terjadi di jalur Semarang-Ungaran. Sebuah mobil putih terguling karena ban pecah dan korban perempuan di dalamnya meninggal di tempat. Namanya Wati Rahmawati. Sesampainya di Manado, Rina dan Tasya dikejutkan oleh pesan WhatsApp dari Wati. "Aku udah nyusul. Nanti ketemu di penginapan, ya." Mereka langsung lega. Saat malam tiba, pintu kamar penginapan diketuk pelan. Tasya membuka dan benar, Wati berdiri di depan pintu. Dia tersenyum, tapi wajahnya pucat. Suaranya pelan, "Maaf ya, lama di jalan. Ayo besok kita ke Bunaken." Rina dan Tasya tak curiga sedikit pun. Mereka hanya merasa Wati tampak lelah. Selama makan malam, Wati hampir tak bicara, hanya menatap kosong ke laut. Tasya sempat menegur, "Kamu kenapa, Wat? Biasanya paling rame." "Capek aja," jawabnya datar. Perjalanan jauh banget. Malam itu mereka tidur di satu kamar. Sekitar jam 2 pagi, Rina terbangun karena mendengar suara seseorang menangis pelan dari kamar mandi. Ia bangun dan mengetuk pintu. "Wat, kamu ya?" Tak ada jawaban, tapi suara tangis semakin jelas. Saat Rina membuka pintu pelan-pelan, kamar mandi kosong, namun lantainya basah. Dan di cermin tergambar samar tulisan seperti goresan kuku. "Aku udah di sini." Rina menutup pintu sepat-sepat dan membangunkan Tasya. Tasya menenangkan Rina yang panik. Tapi tiba-tiba lampu kamar mati mendadak. Dalam gelap, mereka mendengar suara langkah kaki pelan dan bisikan lirih di telinga Rina, "Jangan tinggalkan aku." Pagi harinya, Wati sudah duduk di kursi depan balkon, menatap laut. Wajahnya tampak kaku, matanya kosong. Ketika Tasya menyentuh bahunya, tubuh Wati terasa dingin sekali, seperti batu. "What? Kamu sakit?" "Aku cuma kedinginan."
jawabnya sambil tersenyum tipis. Sepanjang hari di Bunaken, Wati tetap ikut. Tapi aneh, ia tidak makan apapun, tidak kena sinar matahari. Dan setiap kali mereka foto bersama, wajah Wati tampak buram atau sama sekali tak tertangkap kamera. Malamnya, saat Rina membuka Instagram, ia melihat berita di beranda. Kecelakaan maut di jalur Ungaran. Korban meninggal, seorang perempuan, Wati Rahmawati, 24. Rina gemetar, menunjukkan ponsel itu ke Tasya. Ini Wati kita, nggak mungkin dia di sini sama kita. Mereka berdua serempak menoleh ke arah ranjang. Tapi Wati tidak ada. Yang tersisa hanya pakaian yang dikenakannya kemarin, tergeletak di kasur dengan bekas pasir dan air laut di sekitarnya. Udara kamar mendadak berembus dingin. Dan dari jendela terdengar bisikan lirih. Aku cuma mau pergi bareng kalian. Sekali lagi aja. Mereka pulang ke Jawa dalam keadaan syok. Selama di pesawat, Tasya sempat tertidur dan bermimpi Wati duduk di kursi sebelahnya. Tersenyum sambil berkata, "Terima kasih udah anggap aku temen. Sekarang aku tenang." Ketika terbangun, kursi di sebelahnya kosong. Rina dan Tasya akhirnya mengunjungi makam Wati beberapa minggu kemudian. Mereka menaruh bunga dan menunduk lama. Angin berhembus lembut seperti membelai rambut mereka. "Wati, kita nggak akan lupa kamu. Kamu istirahat ya, tenang di sana." Dan ini kejadian sebelum perjalanan ke Manado. Hari itu Kamis pagi, 2 hari sebelum keberangkatan. Rumah Wati di daerah Banyumanik, Semarang tampak ramai. Ia sudah bangun sejak subuh, memeriksa koper besar di ruang tamu. Kaos, sandal gunung, sunblock, kamera, bahkan power bank, semua sudah tersusun rapi. Aduh, jangan sampai ketinggalan baju renang, nanti Tasya bisa-bisa ngomel, gumamnya sambil tertawa kecil. Ibunya yang sedang menyapu teras hanya menggeleng melihat tingkah anaknya. "Kamu itu kayak mau pindahan, bukan jalan-jalan." "Hehe, kan udah lama nggak liburan, Bu. Sekalian refreshing sebelum kerja lagi." Wati tampak bahagia hari itu. Ia sempat menelepon Rina dan Tasya lewat video call, tertawa, bercanda, memastikan semua siap. Tak ada yang tahu itu akan jadi panggilan terakhirnya. Menjelang siang, Wati menerima pesan dari kantor yang membuatnya panik. Ada berkas yang lupa dikirim dan ia harus menyerahkan ke kantor cabang di Ungaran sore itu juga. "Duh, padahal aku udah siapin koper nih." "Ya udah, sekalian aja. Besok berangkat bisa langsung, kan?" katanya sambil memindahkan berkas ke tas selempang. Ia berpamitan ke ibunya. "Bu, aku ke Ungaran bentar. Cuma nganter berkas. Sekalian mampir beli kacamata renang. Ya, jangan ngebut, Wat. Sekarang banyak truk besar di jalan bawah." "Iya, Bu. Tenang aja." Wati menaiki mobil kecilnya, Honda Jazz putih, dan memutar lagu favoritnya dengan volume sedang. Ia menyalakan AC, mengenakan sabuk pengaman, dan melaju santai. Tidak ada firasat buruk. Langit cerah, jalanan lengang. Namun di beberapa titik jalur Semarang Ungaran mulai macet
karena perbaikan jalan. Sekitar jam 16:30, Wati mulai gelisah. Ia ingin cepat pulang agar bisa lanjut packing. Ia menelpon Tasya sebentar. "Tas, aku udah selesai kerjaan. Bentar lagi pulang. Malam ini aku mau review itinerary kita. Ya, oke, Wat. Jangan lupa kirim fotonya kalau udah sampai rumah." Itu kalimat terakhir dari mereka. Wati menutup telepon, mengganti lagu, dan menambah kecepatan sedikit. Di depan ada truk besar yang melaju pelan di tanjakan. Ia berusaha menyalip dari kanan, tapi tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil pickup yang menyalip juga. Wati kaget. Ia banting setir ke kiri, tapi roda kanan mobilnya menabrak batu besar di pinggir jalan. Ban depan pecah, mobil oleng, berputar, lalu menghantam pembatas jalan dan terguling 2 kali sebelum berhenti di parit kecil. Beberapa warga sekitar berlari ke lokasi. Salah satu saksi berkata kemudian, "Mobilnya nggak kencang banget, tapi bannya meledak pas di tikungan. Suaranya keras banget." Ketika mereka membuka pintu, Wati sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya terjepit, kepalanya bersandar di kemudi. Air dari parit mengalir pelan di bawah pintu yang remuk. Di kursi sampingnya, koper besar terbuka, menumpahkan isi baju pantai, topi jerami, dan paspor kecil yang masih rapi. Di layar ponselnya yang retak, grup WhatsApp-nya dengan Rina dan Tasya masih terbuka dengan pesan terakhir yang belum sempat dikirim. "Aduh, macet banget di tanjakan. Nanti aku kabarin lagi ya." Ambulans datang tak lama kemudian, tapi semuanya sudah terlambat. Wati dinyatakan meninggal di tempat karena benturan keras di kepala. Langit sore berubah oranye kemerahan. Jalanan yang tadinya ramai jadi sepi. Koper, kamera, dan tiket pesawatnya dikumpulkan oleh petugas lalu diserahkan ke keluarga. Di rumah, ibunya yang menerima kabar itu langsung lemas, nyaris pingsan. Tadi dia pamit cuma sebentar, katanya mau beli kacamata renang. Sore itu, suasana rumah berubah sunyi. Di atas meja ruang tamu masih tergeletak secari kertas itinerary perjalanan ke Manado, tertulis dengan tulisan tangannya. 3 sahabat, Rina, Tasya, dan Wati, liburan impian kita. Sejak hari itu, setiap kali Rina dan Tasya bepergian, mereka selalu menyisakan 1 kursi kosong di mobil atau pesawat. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Mereka percaya Wati mungkin sudah pergi, tapi tawa cerewetnya masih hidup di hati mereka. Dan setiap kali angin laut berembus, mereka seolah mendengar suara khasnya lagi. "Ayo, cepat, kita belum foto." Sebuah perjalanan yang seharusnya jadi liburan biasa berubah menjadi kenangan terakhir bersama sahabat yang tak pernah benar-benar pergi.